Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo adik-adik, shalom. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita 6 hari untuk beraktivitas setiap hari. Untuk makan, untuk tidur, untuk sekolah, untuk bantu papa mama, untuk melakukan banyak hal, untuk main, untuk melakukan segala sesuatu. Hari ini secara khusus kita diperintahkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu kita sediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun setiap hari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi hari ini secara khusus kita beribadah bersama-sama. Sekalipun teman-teman yang lain juga berada di rumahnya masing-masing, tidak apa-apa, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Bapa di dalam Kami. Kita nyanyikan pujian ini ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Kita menyanyikan pujian ini satu kali lagi ya. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesehatan. Setiap hari Tuhan juga berkati dan menjaga kami, sehingga kami bisa bersekolah, kami bisa bermain, kami bisa makan, kami bisa tidur, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun kami bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati kami, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Mas mau tanya sekarang, adik-adik di sekolah maupun di sekolah minggu atau tetangga di rumah, ada nggak sahabat atau teman baik yang selalu main bersama, yang selalu berbagi, main di sekolah main bareng, tetangga sepedaan bareng, ada nggak sahabatnya? Kalau ada, coba bisikin Losel, siapa ya namanya? Nah, betul, pasti kita ada teman yang kita suka main bersama-sama. Tetapi sekarang sayangnya lagi corona, sehingga kita nggak bisa main bersama-sama. Jadi kita terpisah. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu orang sahabat yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun bersama dengan kita. Namanya adalah Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita ada di rumah, ketika kita sedang bersekolah, ketika kita sedang makan, kita sedang melakukan apapun, ada sahabat kita yang bernama Yesus yang bersama dengan kita, ada di dalam hati kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
tetapi kita tetap bisa tahu karena Tuhan Yesus ada di dalam hati setiap anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Walaupun kita sedang sakit, walaupun kita sedang sedih, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi Lose, mengasihi adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mari kita sebagai anak-anaknya juga mengasihi Tuhan Yesus. Melalui pujian ini, kita ungkapkan cinta kita kepada Tuhan dengan pujian I love you Jesus. Kita nyanyi 3 bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. About deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Yeay! Kita cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Melisa. Mari kita duduk tenang, kita siapkan hati, dan kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan
jumpa lagi bersama dengan Losa Melisa di sini. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan ya tadi ya. Bersama dengan Losa Hilda, saatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, saat ini Losa mau ajak kita kembali untuk berdoa ya. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Losa Melisa yang akan menyampaikan, sehingga apa yang Losa sampaikan bisa kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan suara manusia. Haleluya, amin. Oke, hari ini secara khusus Losa Melisa itu mau cerita. Judulnya adalah Bahaya Iri Hati. Bahaya iri hati. Losa, iri hati itu apa sih? Iri hati. Aku pernah dengar tapi aku nggak tahu artinya. Oke, Losa akan jelaskan. Iri hati itu adalah perasaan. Perasaan tidak senang ketika melihat orang lain berhasil. Perasaan tidak senang ketika melihat orang lain itu lebih beruntung darinya. Atau perasaan tidak senang ketika melihat orang lain lebih hebat dari dia. Jadi ketika melihat orang lain lebih hebat, lebih beruntung, apaan sih dia? Nah, jadi perasaan gak senang, perasaan gak suka muncul dari dalam hati kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan tentang bahaya iri hati. Kenapa iri hati itu berbahaya? Nanti kita akan lihat. Nah, tapi sebelum itu, Losa mau kita dengar satu cerita dulu. Jadi di sebuah hutan yang sangat luas, hutan yang besar, tinggallah beberapa ekor burung elang di sana. Burung elang. Ada seekor burung elang itu yang kalau terbang itu nggak setinggi teman-temannya. Jadi teman-temannya itu bisa terbang tinggi di angkasa, tapi dia nggak bisa terbang tinggi seperti teman-temannya. Jadi timbul perasaan nggak senang ketika dia melihat teman-temannya terbang tinggi. Dia nggak suka, dia nggak senang. Jadi dia mulai mencari cara. Aku harus melakukan apa ya untuk menghancurkan mereka ini? Jadi dia mulai berpikir mencari cara. Suatu ketika ada seorang pemburu datang ke hutan itu. Dia udah bawa panah untuk berburu hewan buruannya. Jadi pada saat si burung elang ini melihat si pemburu, dia kemudian datang mendekati si pemburu. Lalu dia bilang, aku punya permohonan, dia bilang gitu. Tolong tembak semua teman-temanku yang terbang di angkasa. Terus si pemburu ini heran. Dia bertanya-tanya, kenapa si burung elang ini mau supaya saya memanah semua teman-temannya? Tapi karena si pemburu ini memang punya tujuan, dia harus menangkap seekor hewan untuk dibawa pulang. Akhirnya dia menyetujui permohonan dari si burung elang ini. Tapi ada satu syarat, yaitu syaratnya apa? Si burung elang ini harus merelakan sedikit bulunya untuk dipasang di anak panahnya supaya anak panahnya ini bisa terbang bebas ke atas supaya tepat sasaran. Si pemburu kemudian mengajukan persyaratan kepada si burung elang ini. Karena rasa iri hati yang begitu tinggi, karena rasa tidak senang kepada teman-temannya, dia pun menyetujui permohonan atau syarat dari si bapak pemburu ini. Oke, aku setuju, dia bilang gitu. Oke, setelah itu si pemburu ini akhirnya mencabut bulu dari si burung elang ini. Dia mulai panah. Tidak tepat sasaran. Ambil lagi bulu si burung elang ini, taruh di anak panah. Kali ini pasti berhasil. Oh tidak berhasil. Si burung elang ini, burung elang yang tidak bisa terbang tinggi ini, semakin bersemangat untuk menghancurkan teman-temannya. Dia kemudian memberikan bulunya sampai tinggal sedikit, tapi dia tetap bersemangat. Supaya apa? Supaya si pemburu ini berhasil memanah teman-temannya. Sedikit demi sedikit, tiba-tiba bulu si burung elang ini habis. Tapi si bapak pemburu ini tidak berhasil
memanah satu ekor burung pun yang lain. Si teman-temannya ini, teman-temannya tetap terbang di langit dengan bebasnya, dengan senang. Dan si burung elang yang iri hati ini, bulunya sudah tercabut habis. Nah, melihat si burung elang yang bulunya sudah gak ada lagi, si bapak pemburu ini dengan senang hati akhirnya dia menangkap si burung ini dan membawa pulang ke rumah. Itu akibat dari rasa iri hati dari si burung elang ini. Nah, ngomong-ngomong soal iri hati, di dalam Alkitab nih, di dalam Alkitab ada juga seseorang yang punya rasa iri hatinya itu tinggi sekali. Adik-adik penasaran siapakah dia? Oke, mari kita buka Alkitab. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Bagi yang cewek-cewek boleh bersama Lusemel, Melisa baca ayat genap. Yang cowok-cowok baca ayat ganjil. Jadi 6, 7, 8, 9. Jadi dua-dua ayat ya. Yang cewek-cewek di rumah boleh baca bersama-sama dengan Lusemel ya, dengan suara yang keras. Oke, kita baca yuk 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6. Dengan judul perikop Saul membenci kepada Daud. Ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan sukaria dan dengan membunyikan gerinci. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan orang-orang yang menyanyi itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, oke. Kita boleh simpan dulu Alkitabnya. Nanti kita akan lihat lagi. Adik-adik masih ingat nggak kisah waktu Daud mengalahkan Goliat yang badannya besar, tinggi besar itu? Masih ingat ya? Waktu Daud mengalahkan Goliat, itu banyak orang Israel yang sangat senang dengan Daud. Mereka menjadi sayang kepada Daud. Nah, kita lihat di sini, Raja Daud itu akhirnya semakin hari semakin disayangi oleh banyak orang. Bahkan, adik-adik, mereka setelah Daud kembali sesudah dia mengalahkan orang-orang Filistin, orang-orang Israel itu keluar semuanya menyongsong atau mereka menghampiri Daud. Mereka menghampiri Daud dan apa? Mereka bernyanyi sambil memuji-muji Daud, dan mereka berkata tadi di ayatnya yang ke-7, mereka sambil membunyikan rebana, mereka membunyikan alat-alat musik yang lain, mereka sambil bernyanyi, mereka berkata begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Beribu-ribu dan berlaksa-laksa itu beda. Jadi Saul memang mereka memuji. Saul, Raja Saul ini mengalahkan banyak sekali musuh, tetapi Daud mengalahkan lebih banyak lagi dari yang dikalahkan oleh Raja Saul, sehingga mereka berkata Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, lebih banyak dari yang dikalahkan oleh Raja Saul. Nah, ayat 8 kita perhatikan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan apa? Perkataan yang mana? Yang tadi itu. Dia tidak senang ketika orang-orang Israel
bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pada saat Saul mendengar itu, dia nggak terima. Kenapa mereka harus bernyanyi seperti itu? Kenapa harus ada kalimat itu? Nah, maka firman Tuhan katakan bahwa Saul sangat sebal. Saul sangat sebal karena apa? Dia pikir begini, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Jadi dia sebal dengan perkataan ini. Akhirnya ayat 9 katakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bahkan adik-adik kalau baca di bagian-bagian seterusnya, itu Raja Saul itu terus mengejar Daud untuk apa? Membunuh Daud. Karena apa? Dia jengkel. Dia jengkel dengan Daud. Karena orang Israel mulai lebih senang dengan Raja Daud. Muncul perasaan iri hati. Dia nggak senang ketika Daud lebih hebat daripada dia. Dia nggak senang, dia nggak suka. Akhirnya dia berusaha untuk membunuh siapa? Daud. Itu karena ada perasaan iri hati. Perasaan tidak senang melihat orang lain lebih hebat daripada dia. Perasaan tidak senang ketika melihat orang lain lebih berhasil daripada dia, lebih beruntung daripada dia. Nah, itu iri hati. Karena iri hati, akhirnya Saul mau membunuh. Jadi dia bukan hanya melakukan satu dosa, tapi dua dosa sekaligus dia lakukan. Udah iri hati, Tuhan benci dengan orang yang suka iri hati. Dia udah melakukan dosa iri hati, kemudian dia melakukan dosa apa lagi? Mencoba untuk membunuh Daud. Akhirnya Tuhan pun marah terhadap Raja Saul, dan dia pada bagian berikutnya dia udah enggak lagi dipakai oleh Tuhan. Bukan karena alasannya ini, tapi ada dosa yang lain yang Saul lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi dosa-dosa yang Saul lakukan, akhirnya Tuhan membenci setiap perbuatan-perbuatan dari Raja Saul. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, adik-adik masih ingat gak dua kakak beradik yang mana si kakak membunuh adiknya karena iri hati juga, yaitu Kain. Kain iri hati karena apa? Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Akhirnya dia marah. Dia marah karena iri hati, muncul perasaan marah lagi, dia kemudian membunuh adiknya. Adik-adik yang Allah kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahaya iri hati itu sangat luar biasa sekali. Makanya firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, kalau ada orang lain lebih hebat daripada kita, jangan iri hati. Kalau ada orang lain lebih berhasil daripada kita, jangan iri hati. Contoh, kalau di kelas misalkan ada teman kita yang pintar matematika, kemudian dia sering dipuji oleh guru. Ya udah, mungkin dia lebih hebat dari kita dalam mata pelajaran matematika. Tapi ada mata pelajaran lain yang dia justru nggak bisa, tapi kita bisa. Misalkan bahasa Inggris atau bahasa Mandarinku, aku hebat, tapi matematikaku aku pas atau rata-rata. Nah, jadi setiap kita punya kemampuan masing-masing. Jadi jangan pernah iri kalau orang punya mobil, aku masih punya motor. It's okay, nggak apa-apa. Jangan iri hati. Loh, aku jengkel, temanku itu setiap tahun ganti handphone terus. Ya udah, mungkin dia punya orang tua yang punya kelebihan. Dia bisa membeli handphone setiap handphone baru muncul dia beli. Ya wes, kita pakai aja yang ada. Yang penting masih bisa chat, masih bisa refreshing, main game, masih bisa apa lagi? Pakai untuk belajar. Udah itu aja cukup. Nggak usah kita lihat teman punya handphone mewah terus kita iri. Aku iri sama dia. Aku jengkel karena dia lebih hebat daripada aku. Nggak boleh seperti itu ya. Atau mungkin di rumah, adekku justru sering dibelikan hadiah sama papa. Nggak, orang tua nggak ada yang pilih kasih. Papa mama punya kasih sayang itu rata terhadap semua anak-anaknya.
Gak ada orang tua yang membenci anaknya. Jadi kalau papa mama mungkin terlihat lebih sayang karena adik kita masih kecil, jadi nggak usah iri hati. Mungkin dulu masih kecil kita juga diperlakukan seperti itu, ya, kita juga diperlakukan seperti itu. Tapi ketika kita sudah besar, mungkin papa mama mau supaya adik kita juga merasakan hal yang sama seperti dulu kita rasakan. Jadi jangan, papa kok cuma perhatikan adik, mama kok cuma perhatikan adik, aku enggak. Papa mama sayang kita semua, anak-anaknya semuanya disayangi. Atau mungkin di sekolah atau di mana saja ketika teman-teman ada yang punya uang jajan lebih, ya udah biarin aja dia punya uang jajan. Yang penting kita masih diberikan uang jajan secukupnya sesuai kemampuan orang tua kita masing-masing. Oke, jangan punya perasaan iri hati. Iri hati itu sangat bahaya, bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan kita sendiri. Karena iri hati kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berantem dengan teman, berantem dengan saudara, dengan orang lain di sekitar kita. Terus apa yang paling parahnya, kita mau berbuat dosa. Kita akhirnya melakukan hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya Lose dan adik-adik semua kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke? Nah, sekarang kita mau belajar apa sih? Gimana sih caranya Lose supaya aku nggak iri hati kepada orang-orang di sekitarku? Dia kok cantik sih, aku kok pas-pasan. Dia kok cakep sih, aku kok pas-pasan. Ingat, Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak pernah menciptakan kita buruk. Semua ciptaan Tuhan itu indah. Lose cantik, kamu cakep. Jadi gak ada yang jelek. Semua ciptaan Tuhan di dunia ini indah, ya. Jadi jangan pernah merasa, dia kok cantik ya, kok aku enggak. Tidak. Anak Tuhan itu cantik dan cakep. Jadi jangan iri hati terhadap teman-teman kita. Oke? Nah, sekarang Lose mau ajarkan beberapa prinsip atau beberapa hal yang harus kita lakukan ketika supaya kita terhindar dari bahaya iri hati. Yang pertama, adik-adik boleh catat atau boleh diingat, dicatat di otak masing-masing atau dicatat di buku supaya tetap mengingat. Yang pertama, berdoa. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin dekat dengan Tuhan, rajin baca firman Tuhan, maka kita akan tahu, iri hati ini nggak boleh aku lakukan. Maka kita nggak akan iri hati. Atau misalkan ketika kita melihat teman kita lebih berhasil daripada kita, terus muncul, sudah mulai nih, hati kita udah mulai panas, langsung berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku jangan jatuh ke dalam dosa iri hati. Langsung pada saat itu berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa iri hati, karena bahaya sekali. Kita lihat Raja Saul, karena iri hati dia mau membunuh Raja Daud. Kemudian Kain, karena iri hati dia membunuh Habel adiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar untuk selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita nggak akan iri hati dengan orang lain. Kita akan mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan aku hidup yang baik, memberikan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita nggak akan iri hati pada orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan aku kemampuan supaya aku cepat bisa belajar bahasa. Akhirnya kemampuanku berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin lebih baik dari teman-teman. Terima kasih sudah memberikan kemampuan itu. Jadi jangan iri hati, kita masing-masing dikasih Tuhan kemampuan, kelebihan masing-masing. Jadi jangan iri hati ketika temannya lebih baik dari kita mungkin. Oke, dia mungkin lebih baik dari kita bagian itu, tapi mungkin kita lebih baik dari dia di bagian yang lain. Ya, jadi mari belajar untuk tidak mudah iri hati terhadap orang lain. Ketika udah mulai timbul perasaan untuk iri hati, adik-adik langsung berdoa sama Tuhan. Berdoa dan belajar untuk mengembangkan sikap bersyukur, mengembangkan sikap bersyukur.
Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Kiranya kami senantiasa hidup menurut kehendak-Mu. Jangan biarkan kami hidup dengan penuh iri hati. Jangan biarkan kami hidup dengan rasa dengki, rasa marah ketika melihat orang lain lebih berhasil, ketika melihat orang lain lebih beruntung, ketika melihat orang lain lebih baik daripada kami. Tapi biarlah kami tetap bersyukur dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur untuk firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau hafal ayat ya. Kita mau hafal ayat dari Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30. Kita buka kitab kita dulu. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Yuk kita baca sama-sama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bahaya iri hati ya. Oke, sekarang kita hafal sama-sama yuk. 2, 3. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, demikian ayat hafalan. Silakan adik-adik hafal, kemudian kirim ke WA Losemel, atau Lose Hendra, Lose Hilda, atau Lose yang lainnya. Adik-adik kirim dalam bentuk video seperti minggu-minggu sebelumnya. Halo hai adik-adik semua. Untuk aktivitas cerita minggu ini, kita akan membuat kertas bentuk hati untuk ayat hafalan. Nah, bentuk bahan-bahannya, yang pertama yang perlu adik-adik siapkan adalah beberapa kertas berwarna, seperti contoh berikut. Kemudian, siapkan gunting. Kemudian, adik-adik siapkan lem atau perekat. Dan yang terakhir, adik-adik siapkan pulpen. Nah, sekarang kita perhatikan cara membuatnya. Yang pertama, gunting salah satu kertas berwarna berbentuk hati dengan ukuran seperti contoh di gambar. Lalu yang kedua, gunting kertas berwarna lainnya berbentuk hati dengan ukuran lebih kecil sebanyak 2 buah. Kemudian yang ketiga, adik-adik gunting kertas berwarna putih berbentuk awan. Setelah kertas-kertas tersebut sudah digunting, langkah berikut yang harus adik-adik lakukan adalah tempelkan 2 kertas berbentuk hati yang ukurannya lebih kecil pada kertas hati yang ukurannya lebih besar seperti contoh di gambar. Adik-adik boleh hias lagi, silakan. Kemudian yang kelima, tempelkan kertas bentuk awan pada kertas bentuk hati tadi. Lalu yang keenam, silakan adik-adik tulis ayat hafalan hari ini pada kertas tadi seperti contoh di gambar, supaya ayat hafalan tersebut mudah dihafal dan mudah diingat. Demikian aktivitas minggu ini, selamat bekerja. God bless you. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan. Sambil kita menyanyikan pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita nyanyikan pujian ini ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah. Juga Tuhan izinkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Tuhan di GKT Pondok Indah. Juga mungkin bagi adik-adik yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan yang tolong lain kali supaya bisa memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh memuji nama Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena kami boleh berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar lagi ibadah akan selesai, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak akan pernah selesai dan berhenti menyertai kami. Bahkan Tuhan akan menjaga kami mulai hari ini sampai kami menjalani hari-hari kami berikutnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan ya adik-adik. Bye-bye.